Tidak selamanya hobi itu membawa hasil yang sia-sia. Terbukti dengan Haji Ucu yang dimana beliau hobi dengan ikan koinya berhasil meraup keuntungan puluhan juta dari hasil hobinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gadget. Kali ini saya berada di rumahnya Pak Haji Ucu, yang dimana kami ingin mengetahui perkembangan dari usaha koinya. Ternyata Pak Haji Ucunya tidak ada, sekarang dipercayai sama anaknya. Kami ingin mengetahui usaha koinya yang menurut kabar sampai berhasil meraup keuntungan puluhan juta. Untuk mengetahui lebih jelasnya, ikuti terus video ini sampai tuntas. Kang Iki, saya pengen tahu, katanya usaha koi ini menurut informasi bahwa ini awalnya dari hobi. Benar nggak sih Iya. bahwa itu dari hobi? Benar, dari hobi. Itu Kang Iki sendiri apa siapa yang hobi itu? Bapak. Oh, Bapak. Mungkin Kang Iki sebagai anaknya bisa ngasih tahu perjalanan dari hobi itu kenapa bisa menjadi menghasilkan uang gitu. Mungkin ya biasanya kan yang namanya hobi itu hanya hobi-hobi, tidak pada ujungnya tidak menghasilkan sesuatu yang sifatnya ekonomi gitu. Mungkin dari pengalaman Bapak ya, Pak Haji Ucu ya, Iya. Pak Haji Ucu, dari hobi ini kok bisa sampai menghasilkan uang gitu. Ya, awal dari itu kan suka kontes, dari kontes. Jadi mulai apa, bisa ngejual gitu, lebih tahu. Oh, jadi dari awalnya hobi ikan hias atau koi ya. Iya. Bapak Ucu itu kontes, Iya. lalu menang, ada yang nawar, Iya. terus hasilnya menguntungkan. Di situ mungkin berpikir Iya. bagaimana caranya hobi bisa menghasilkan uang, Iya. yang seperti itu. Tetapi saya penasaran dengan, biasanya kan kalau orang itu kalau mau memulai usaha itu biarpun sudah menghasilkan uang, bagaimana dia cara mengembangkannya, mungkin dari bibit atau terus bagaimana cara merawatnya itu Bapak Ucu itu bisa tahu seperti itu dari mana ya? Ya dari main-main ke pam-pam koi di Bandung gitu kan. Gimana pemeliharaannya, gimana itunya kan, dari situ pengalamannya gitu. Oh, jadi Tahu. karena sudah seperti yang saya bilang ya, karena sudah tahu menghasilkan uang, Pak Ucu berusaha untuk mencari tahu informasi bagaimana merawat, dari mana harus membelinya, Iya. gitu. Mungkin kalau untuk pemasaran di zaman sekarang ya bisa terbilang mudah ya, karena Iya. ada Ada online gitu, online. Iya gitu. Nah, sekarang saya ingin Kang Iki ini bekerja merawat yang punya orang tua sendiri udah Iya. berapa lama ya? Udah hampir 5 tahunan. Udah 5 tahunan. Jadi cara perawatan sudah menguasai betul. Udah Jadi usaha ini udah berapa lama dari awalnya itu? dari awal tuh hampir 5 tahun, maju 6 tahun lah sekarang. 6 tahunan. Iya, Jadi maju. mungkin Bapak merintis 1 tahun, Iya. Kang Iki 5 tahun mungkin Iya. seperti itu. Iya. Saya ingin tahu kendala atau susahnya merawat ikan koi itu seperti apa? Seperti berubah-ubah cuaca, Oh, susah. cuaca Pasti juga ada pengaruhnya. pengaruh, ikan pada sakit, gimana cara ngatasinnya. Banyak yang mati kalau dulu. Tapi bisa nggak sedikit informasi ngasih tahu untuk mengatasinya dalam hal cuaca, misalnya kalau cuaca panas efek ke ikannya seperti apa,
Terus cara pengobatannya seperti apa gitu? Kalau di koi itu kan dari air. Kalau pas sakit paling ada monas. Pengobatannya paling jangan kasih makan 3 hari, pakai obat. Nah gitu aja, karantina. Oh, Iya. ada sistem karantina Ada gitu. sistem karantina. Itu khusus di musim kemarau apa hujan? Hujan. Kalau musim kemarau? Musim kemarau sih ada nggak banyak ikan yang sakit, justru bagus kalau musim kemarau. Oh, jadi kalau kemarau cenderung lebih bagus Iya, gitu. lebih bagus. Makanya saya penasaran dengan kondisi bangunan di sini. Di situ kan ada celah-celah. Itu sengaja dibuat celah itu Iya, sengaja buat sinar matahari masuk gitu. supaya tuh warnanya lebih bagus kayak ikannya. Warnanya lebih bagus. Oh, seperti itu. Tapi kalau masalah tertutup memang tertutupnya ini ada pengaruh dari ini atau karena menjaga keamanan? Jaga keamanan sama nggak boleh kena hujan kan kalau ikan koi. Oh, Nggak boleh kena air hujan. kena air hujan gitu. Sekarang saya ingin tahu dari masalah, mungkin ya kalau masalah ikan koi dari zaman saya dari kecil juga memang menggiurkan, hanya saja sedikit orang yang menggeluti di usaha Ikan. koi ini. Kecuali ya semacam Pak Ucu ya yang mempunyai hobi kuat tentang ikan koi ini. Hanya saja saya ingin mengetahui konsumen yang datang ke Pak Ucu ini berapa hari atau berapa orang sehari. Sehari kadang ada yang 6 orang, ada yang 10 orang, tergantung sih. Nah, itu. Setiap harinya pasti nggak ada yang beli itu. Alhamdulillah Ada aja. Mereka tahu bahwa Pak Ucu ini jual ikan koi itu dari mana? dari sosmed, dari kan ikut kontes pasti udah tahu nama gitu. Mungkin dari awal dasarnya dari kontes ya. Iya. Dari situ dikembangkan dengan medsos mungkin seperti itu Iya ya. gitu. Saya ingin tahu, kan di sini saya lihat ada yang ikan hias gede dan ada yang ikan hiasnya yang kecil. Mungkin dari masalah harga, apakah bisa disamaratakan atau ada tumpang tindih, misalnya ikannya gede tapi murah, tapi ikan kecil bisa mahal. Ada kemungkinan kayak seperti itu. Ada. Gimana tergantung kualitas ikan. Kalau ikan yang kecil, kualitas warna sama tubuh sama itunya bagus, itu harganya lebih mahal. Lebih mahal. Iya, kecil juga. Itu kalau kualitas ikan koi itu kelihatan bagusnya itu dari apanya sih? Dari pola warnanya. Bola warna? Iya. Bukan ketangkasan. Kan tadi sempat dibilang kontes. Iya. Bukan masalah ketangkasan. Iya kan kontes dinilainya dari warna. Oh, dari warna Iya, juga. dari warna juga, dari polanya juga. Oh, jadi saya berpikirnya begini, yang namanya kontes itu semacam adu jotos gitu, semacam kayak jangkrik. Iya. Tetapi ternyata di ikan koi itu kontesnya itu kontes warna gitu. Kontes warna. Oh, Warna. hanya warna saja. Iya, warna, tubuh, Warna tubuhnya, tubuh, bulky. mulki. Iya, bulky. Mulki itu apa? Seperti gemuk lah. Oh, kalau mungkin seterak kali ya. Iya. Suspek. Suspek. Tadi Kang Upi bilang bahwa setiap harinya ada yang beli. Saya ingin tahu omset per hari berapa? Paling kecil. Paling kecil paling sekitaran 8 jutaan lah. 10-8 juta. Iya. Berarti kalau kita ngambil 8 juta, 8 kali Per bulan. 24 ya. Iya. 240. Kalau seumpama kita untung bersih bisa mencapai berapa kira-kira itu? Ya ratusan juta lah kalau itu. Oh, Sebulan gitu iya, ya. lumayan ya, Iya. lumayan. Bisa beli apa-apa. Beli tanah. Itu dari hobi ya, Ya, dari dari hobi. hobi. Sobat Gadget ternyata dari hobi juga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kang Iki,
menurut penilaian Kang Iki, prospek dari koi itu gimana ke depannya? Apakah selalu menjanjikan atau gimana? Iya, kalau itu menjanjikan kalau ikan koi. Ikan koi selalu menjanjikan. Selalu menjanjikan. Kalau gimana kitanya yang meliharanya gitu. Oh, jadi tergantung kitanya yang memelihara. Iya. Terus pengaruh dengan situasi ekonomi, misalnya semacam kemarin ada dampak COVID, Iya. ada ngaruh nggak itu? Enggak, kalau itu semakin mesat kalau itu waktu pandemi. Oh, Penjualan semakin tinggi. malah semakin tinggi. Iya. Saya ingin tahu bibit ini belinya dari mana? Dari impor Jepang. Impor Jepang. Iya, langsung. Kenapa bisa milih dari Jepang? Apa memang impor dari Jepang lebih laku atau gimana? Atau tidak ada di lokal gitu? Kualitas beda. Kualitas beda. Iya. Kalau impor dari kecil sampai ke besar warna makin bagus. Kalau lokal dari kecil sampai besar warna pudar. Oh, malah memudar gitu. Iya. Oh, perbedaannya dari situ. Iya, dari situ. Tapi ada nggak rencana niat mungkin seperti apa untuk menjaga kualitas lokal, semacam ada pencampuran apa namanya? Pencampuran Kawinan gitu. kawinan seperti itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Tetap pernah coba tapi tetap aja Nggak bisa. nggak bisa. Tapi dari hasil pengalaman Kang Iki nih, Kang Iki kan tadi bilang ini dari impor, Iya. ada yang dari impor, ada yang dari lokal. Lokal. Penghasilannya itu lebih cepat mana antara koi impor sama koi lokal? Lebih cepat impor. Lebih cepat impor. Impor lebih cepat keluar. Harga juga keuntungannya juga lebih Lebih tinggi impor. lebih tinggi Iya. impor. Tapi banyak gak orang-orang lokal di sini yang beli impor? Paling kalau yang penghobi ya benar kalau suka kontes kayak gitu aja. Kalau penghobi biasa paling ya ngambilnya ke lokal. Oh, jadi kalau yang beli atau konsumen Kang Iki itu yang membeli impor itu orang yang benar-benar memahami tentang koi, Iya. yang kontes, yang suka Iya. kontes. Iya. Tetapi kalau yang nggak tahu hanya sekadar untuk hiasan, Iya, nah, mungkin dia mengambilnya yang lokal, Lokal. seperti itu. Ada pasarnya. Ada pasarnya masing-masing. Iya. Saya ingin kembali ke awal. Bapak Uti itu waktu pertama kali kontes kan tadi hobi ya dari Iya. memelihara lokal atau impor? Lokal dulu. Lokal dulu. Lokal dulu. Terus kontes menang yang lokal, terus beli yang impor. Beli yang impor. Mulai main impor. Dikembangkan Kang Iki di usia yang cukup muda, menurut kita sangat luar biasa dan patut dicontoh bagi penonton yang di luar sana. Dari segi hobi kan bisa dikembangkan, mulai dari hobi pendapatannya lumayan sampai cukup puluhan juta lah, bisa dibilang seperti itu. Iya. Mungkin satu lagi Kenti, misalkan ada teman-teman di luar sana khususnya daerah Garut yang ingin mencoba apa namanya, entah itu untuk usaha, entah itu untuk istilahnya apa hiasan di rumah atau Iya. apa, bisa nggak misalkan kesini ke Asoka Satu baik. bermitra kerjasama untuk beli bibit ikan koinya. Iya. Itu bisa dijelasin nggak alamatnya di mana, datangnya harus sama siapa, boleh silakan. Main-main ke Asakokoi, tinggal datang aja ke Kecamatan Wanareja, Desa Sadang, depan lapang Singapura Futsal. Kang Iki, saya ingin tahu kalau seumpama ada orang yang ingin kerjasama, mungkin memanfaatkan usaha Kang Iki. Jadi istilahnya seperti ini, ada orang yang memang hobi dari ikan koi, terus dia berminat untuk usaha
Jadi istilahnya semacam calo lah mungkin seperti Calo. itu. Iya. Bermitra, Bermitra, ya, kerjasama. kerjasama seperti itu bisa nggak itu? Bisa, Bisa. banyak Banyak yang Orang seperti juga itu ya. banyak. Oh iya. Jadi buat sobat yang memang hobi dengan ikan koinya, jika ingin jual beli tetapi sobat tidak ada ikannya, bisa menghubungi Kang Iki ya. iya. Kang Iki bisa langsung datang atau bisa langsung komentar di kolom komentar. Silahkan datang untuk menawarkan atau untuk menegosiasi bagaimana sistem kerjasamanya. Tentu Kang Iki mengharapkan kerjasamanya benar-benar kerjasama yang baik ya, Iya. bukan hanya sekedar Main-main. main-main gitu. Seperti itu. Kualitas khususnya intinya di sini kualitas impor Jepang juga ada Oh gitu. iya. Jadi kami informasikan ke Sobat Gadget ya. Jadi di Kang Iki ini ikan hias atau ikan koinya itu bukan hanya ikan lokal, tetapi ada juga impor dari Jepang ya Kang Iya. Iki. Cuman saya nggak tahu jenis-jenisnya ikan impor itu mungkin banyak ya Kang Iki. Banyak. Banyak. Hampir sama, rata-rata sama lokal. Bisa Kalau jenis. ya. Tetapi kalau seumpama Sobat Gadget ingin mengetahui lebih jelas, lebih detailnya, datang seperti yang Kang Iki terangkan alamatnya, bisa ngobrol-ngobrol lah, sharing atau gimana gitu ya. Iya. Sambil ngopi lah. Sobat Gadget, itulah pemaparan dari Kang Iki yang dimana beliau meneruskan usaha dari ayahnya, Bapak Ucu. Awalnya Bapak Ucu hanya sekedar hobi, dan ternyata hobi juga jika digeluti dengan sungguh-sungguh bisa menghasilkan uang yang bisa dikatakan besar. Nah, bagi Sobat Gadget yang memiliki hobi, berusahalah hobi itu jika memang ada manfaatnya, teruskan hobi itu, pasti ada jalannya, bisa menemukan hasil yang lebih baik seperti hanya Bapak Ucu yang dimana memelihara ikan hias identik dengan kesenangan biasa. Ternyata ini bisa menghasilkan uang puluhan juta bahkan ratusan juta. Hanya itu, mudah-mudahan video ini terinspirasi bagi Sobat Gadget yang sedang menggeluti atau suka dengan hobinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.